wabarakatuh. Selamat sore Medan. Halo Tribuners, kita balik lagi di Selamat Sore Medan edisi 8 November 2021. Tentunya kita akan ngasih ke kalian top 3 news today. Ya, berita yang paling banyak dibaca hari ini, berita yang paling viral. Ya kita sajikan buat kalian ya. Karena di sini plusnya kita bisa tanya-tanya langsung sama reporter yang mendalami kasus ini. Iya, diulas langsung bagaimana perkembangan kasusnya. Yes, by the way Bang Tas, OTD-nya hari ini kok pakai gitu? Dari liburan ya? Dari mana? Enggak, kan memang akhir-akhir Oh kayak gini ya. Oh soalnya aku lihat postingan abang yang liburan pakai ini. Aku kirain abang kira ini kita masih liburan kerja ini. Kan kita sama liburan. Oh ternyata sama ya. Pura-pura ya. Nah tapi sebelum kita bacakan berita pertama, boleh dong? Ya, boleh. Izin ya. Izin Tribuners, kita lepas masker ya. Medan sudah level 2. Masih level 2 ya Bang? Kapan nih pengumuman? Iya. Memang sudah bisa katanya level 1 tapi masih apa ya? Masih menunggu keputusan dari lah ya. Oke, nah Bang Tas, kita ada di berita ada iya yang mengejutkan wanita. Dari Asahan, wanita muda masih umur 15 tahun. Melakukan pesta miras di hotel. Nah, dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan nih Tribuners, kemarin melakukan razia di beberapa hotel melati di Kisaran hingga ke Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan. Dan udah bisa dikasih tau Bang Tajil tadi ya, dalam razia tersebut Satpol PP menemukan 2 pasangan yang bukan suami istri dari dalam hotel dan 2 orang wanita bersama dengan sebotol miras yang diduga untuk pesta miras. Waduh, ini Medan hujan deras ya ke studio. Iya, hati-hati kepada Tribuners yang lagi di jalan. Iya, pokoknya hati-hati jangan di bawah pohon, jangan di bawah pohon besar lah ya. Cari tempat aman lah ya. Nah kita lanjutkan lagi tadi ya, sudah ditemukan 2 pasangan yang bukan suami istri dan 2 wanita dengan sebotol miras. Ya diduga untuk pesta Yuta miras. Tadi ya. ngeliat videonya. Belum, nanti kita mau lihat sama-sama. Masih bocah banget ya. Ngapain mereka berdua di dalam kamar hotel bawa anggur merah? Kalau misalnya polos, kenapa ada anggur merah? Oh maksudnya kelihatan physically-nya gitu ya. Ya gitu. Tahun kelas 1 SMA lah ya. Ya di bawah umur lah Mas itu ya, masih usia sekolah ya kan. Dan hal itu terungkap saat kedua kedapatan di salah satu kamar di Hotel Cahaya Asahan Bang. Ya kan, waktu itu petugas nanya. Ya biasalah kalau apa namanya prosedur ya, tanya-tanya identitas ya kan. Ya itulah ketahuannya gitu, udah dapet KTP-nya masih 15 tahun. Waduh, adik-adik, apakah botol miras ada masuk pelajaran daring? Nggak tahu sih ya. Dan ketika ditanya apakah kan 15 tahun nih, jadi masih sekolah. Saya sudah menikah Pak. Wow, pembohongan publik. Oh terus kemudian 15 tahun udah nikah. Hah? Iya Pak, nikah siri katanya. Pernikahan dini ya? Serius? Iya. Oke. Nikah siri katanya. Terus sebenarnya kami nggak tahu lah, salah satu dari itu bilang sebenarnya saya tadi sama suami di sini katanya. Oke. Kayak pengalihan ya Bang ya. Dia pikir bisa lepas begitu aja. Dari incar. Iya nikah siri. Oke, lepas pergi, gak mungkin dong. Polisi pasti tugas langsung gak yakin pasti ya Bang ya. Dan langsung membawa yang tertangkap di lokasi itu ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk pendataan. Ya kan? Selain itu katanya Bang 2 pasang lainnya yang juga ditemukan oleh petugas di Hotel Cahaya Asahan di Jalan Imam Bonjol, Kisaran Barat Asahan ya, dan penginapan Ivan. Masing-masing di Cahaya Asahan 1 pasang dan di penginapan dan lokasi selanjutnya ada penginapan Ivan yang terletak di Jalan Panglima Polim Kabupaten Asahan. Oke, kalau di penginapan Ivannya ini Bang, kalau tadi Hotel Cahaya Asahan kan anak gadis ya, anak gadis selama 15 tahun kan. Kalau di penginapan Ivan ini 2 orang yang bukan pasangan suami istri kedapatan lari melompat. Tapi akhirnya bisa ketangkap juga katanya sih ya. Tapi berhasil diamankan ya. Ketangkep ya kayak apa? Berhasil diamankan oleh petugas. Jadi total tadi 6 ya Bang ya. Iya. Tapi akhirnya berhasil diamankan yang lari itu ya. Tadi juga ya. Oke, info dari Kabid Trantibum Satpol PP Asahan Siti Rosmita Hasibuan menjelaskan nih Tribuners bahwa kedua wanita yang kedapatan di Hotel Cahaya itu tadi akan melakukan pesta miras. Total 6 orang dibawa ke Dinas Sosial untuk pembinaan tentunya Bang. Dan serta membuat surat pernyataan. Lagi-lagi surat pernyataan pakai materai. Ya kayak memang seperti itu prosedurnya. Gitu ya? Tidak ada efek-efek apa ya?
Apa mau dipenjara? Kan? Nggak bisa ya. Sebenarnya aku ada pertanyaan sini Bang. Kalau kamar hotel itu kan private dong ya. Kita udah bayar ke pihak hotel. Apakah itu boleh untuk dilakukan sidak lah kita bilang, inspeksi mendadak atau razia tanpa maksudnya kita punya hak nggak untuk tidak membuka pintu kamar hotel? Ini kan private area kita. Privat di atas nama apa privat? Oh, kan kita sudah bayar. Ya tetap ada. Apa kata saudara apa? Hotel Melati pula, berarti kurang. Tetap ada misalnya dugaan pelanggaran, misalnya bahaya narkoba. Bahaya bukan pasangan suami istri. Oh iya. Nah itu kan tetap ada mengacu pada aturan Perda misalnya. Oke. Dan Bang, ini ternyata Bang razia itu kenapa cuma dapat 6 orang? Wah ternyata karena kabarnya diduga udah bocor. Iya, jadi udah buru-buru beres-beres ya. Makanya jangan bocor-bocor aja, ditempel pakai. Jangan iklan dong. Oke, kalau Tribuners kalian mau lihat ya videonya terkait berita ini. Ini apa kira-kira? Kegiatan pekat penyakit masyarakat. Dari hasil operasi ini ada berapa orang kita amankan? Kita amankan tadi ada 2 pasang yang bukan suami istri dan ada 2 wanita yang masih remaja di bawah umur. Dapat kita tadi di hotel, salah satu hotel di Asahan ini ada kebetulan minuman keras yang ada di dalam kamarnya sehingga kita amankan kemari, dan tidak layak anak di bawah umur bahwa mereka belum dewasa udah ada di dalam kamar hotel walaupun mereka tadi mengatakan menunggu teman. Ini selanjutnya di mana kan, Mak? Kita titik ke dinas sosial untuk diadakan pembinaan seperti biasa. Gue Pak. Masih macam boyfriend sama gitu. Jadi gini Bang. Buka dulu Bu. Nah, tolong dipercepat ya. Selamat malam. Perempuan mana? Ya. Jangan gitu ya. KTP. Boleh? Iya boleh. Iya. 8 10 12 atas ya. Yang hadiah. Di bawah ya. Tadi kan hujan. Semana? Soalnya masih Ini minuman siapa? nggak tahu, tapi baru datang ngantar itu jaga. Tadi katanya dipinjam. Hah? Masuk ke Mayros aja lah Bang. Udah cepat lah. Masih lama lagi. Lama lagi. 310 tadi pun udah nggak ada. Udah terbuka ini kondisinya nggak ketemu. Nah, Tribuners itu tadi ya statement dari Dinas Dinas Sosial dan penggerebekannya lah ya kita bilang. Kita penasaran nih sama kok bisa anak di bawah umur masuk hotel. Iya. Kita tanya langsung sama Alif yang saat ini sedang di lapangan. Halo Alif. Selamat sore Alif. Ya, halo Bang. Selamat Ya. sore Kak. Selamat sore Bang Sajli. Selamat sore Medan. Alif, bisa dilaporkan apakah pasangan yang tertangkap ini yang diamankan ini sudah dikembalikan ke rumah masing-masing? Ya Bang, informasi terakhir yang saya dapat ke 6 orang tersebut telah dikembalikan Kak Bang ke rumah masing-masing. Di mana 2 diantaranya anak di bawah umur dengan jaminan tantangan orang tua Bang. Seperti itu Bang. Nah, jadi timbul pertanyaan, mereka ini masih di bawah umur, 2 orang perempuan. Nah, menurut penjelasan mereka ngapain di situ? Ya Bang, berdasarkan keterangan mereka, bahwasanya mereka sedang menunggu teman dari suaminya Bang.
di mana saat itu mereka baru datang ke hotel, duduk, kemudian suaminya meminjam sepeda motornya. Nah, saat mereka menunggu, kebetulan petugas lagi melakukan razia di situ, Bang. Dan ketangkaplah kedua wanita tersebut. Oke, Alif, itu kan tadi Alif bilang dijamin oleh orang tua. Artinya mereka bukan punya, maksudnya kan tadi ngaku sebagai punya suami gitu kan ya. Karena kalau ada jaminan orang tua berarti harusnya suami dong yang datang gitu kan. Nah, ketika masuk ke hotel itu sendiri berarti artian mereka masih di bawah umur. Gimana nih pihak manajemen hotel kok memperbolehkan anak di bawah umur masuk ke hotel? Sementara kita tahu SOP dari masuk ke hotel itu kan perlu identitas diri gitu. Iya, terima kasih, Kak. Tewa hotelnya atas nama temannya si wanita tadi, Kak. Seperti itu. Atas Jadi nama orang lain. diperkirakan usianya katanya 18 tahun. Sang suami pun juga masih di bawah umur, Kak. Saat Wow. dilakukan pemeriksaan di dinas sosial, suami masih berumur 17 tahun. Seperti itu, Kak. Dengan menyatakan surat bahwasanya mereka telah menikah siri, seperti itu. Oh, berarti hasil dari pemeriksaan mereka Iya. memang benar-benar sudah menikah. Menikah siri. Ya, Bang, benar, sudah menikah, Bang. Oh gitu. Alif, untuk sanksinya sendiri dari dinas sosial apa aja nih? Terlebih mungkin untuk yang pasangan bukan suami istri. Apakah hanya surat pernyataan aja atau tidak ada sanksi yang lain? Halo Alif, masih kedengaran suara kita? Oke, Kak, masih, Kak? Oke, gimana Alif? Diulang lagi. Oh, kita ulang Boleh lagi diulang, ya. Kak, pertanyaannya? Oh, oke. Gini, Alif, terkait sanksi dari dinas sosial terlebih buat pasangan yang bukan suami istri berada dalam satu kamar, itu apa aja sanksi dari dinas sosialnya? Ya, Kak, tadi malam kan kebetulan kedua orang ini kedapatan minum miras. Nah, sanksinya itu mereka saat kita untuk Waduh, kayaknya komunikasi. menangani materai 10.000, seperti itu, Kak. Hanya surat keterangan aja ya? Hanya surat pernyataan aja ya? Oke, dan Iya, Kak, surat pernyataan dan surat jaminan, Kak, dari orang tua, seperti itu, Kak. oh gitu. Oke Alif, ini kan rangkaian dari razia penyakit masyarakat. Sebelumnya kalau kita bilang belakangan ini sudah jarang ya razia penyakit masyarakat. Mungkin para petugas sibuk dengan pandemi ya. Iya. Nah ini sebenarnya razia penyakit masyarakat ini dilakukan atas dasar apa nih belakangan ini? Iya, Bang, terima kasih, Bang. Terakhir ini kan baru-baru saja ada kejadian apa ya dibilang? Kejadian bahwasanya ada sekelompok wanita yang berkumpul, Bang. Halo, Bang, dengar, Bang? Iya, oke. Lanjut. Itu, Bang, berkumpul di salah satu hotel, Bang, di mana mereka melakukan pesta miras, Bang. Nah, hal itu didengar oleh Satpol PP, kemudian dilakukanlah, Bang, razia pekat ini, Bang. Seperti itu, Bang. Oh berarti memang Sebelum kejadian ini sudah ada, Bang. Berarti karena ada laporan ya, apakah tidak ada jadwal reguler buat Satpol PP untuk ya kira-kira biar nggak tunggu menunggu kejadian dulu nih gitu kan? Tidak ada jadwal khusus kah buat razia pekat? Iya, Kak, nggak ada, Kak. Jadi mereka ini hanya menunggu ini, Kak, menunggu laporan bahwasanya telah terjadi kumpul kebo seperti kayak di hotel gitu, Kak. Merasakan masyarakat lah, kira-kira seperti itu, Kak. Alif, untuk di sekitar, ini hotel Cahaya Asahan ya. Apakah hotel lainnya, apakah ada hotel lainnya di sekitar situ dan apakah termasuk ikut di razia? Kak, boleh diulang, Kak, putus suaranya. Di sini kan razia lokasinya di Hotel Cahaya Asahan. Apakah ada hotel lain di sekitar situ dan apakah termasuk ikut di razia oleh Satpol PP? Iya, Kak. Hotel lain seperti di Hotel Sentral, Hotel Marina, yang tempat diduga terjadinya prostitusi dan perkumpulan seperti ini, Kak. Pesta miras, kira-kira seperti itu, Kak. Oke, dan bagaimana hasilnya yang di hotel lain? Apakah memang ada kedapatan pasangan yang serupa? Di hotel lain, Kak, diduga telah bocor, Kak, razia pekat ini, sehingga tidak ditemukan ada pasangan lain di hotel-hotel yang lainnya, Kak, seperti itu. Oke, Alif, dipantau terus, mana tahu besok-besok masih ada razia pekat ini, Alif. Terima kasih Alif atas laporannya. Selamat Sore dan selamat kembali bekerja.
Ya kan Sorry, Bang, waduh, nah itu Alif tadi ketinggalan. Waduh Bang, anak di bawah umur Bang. Tapi kira-kira masih sekolah tadi ya, masih berusia sekolah, tapi masih sekolah nggak ya? Enggak. Karena sudah menikah Sudah kan menikah, ya? Tunggu. Ada dampak pandemi khususnya mungkin anak usia sekolah. Itu aku pernah baca Bang. Oh iya, banyak marah. Jadi memilih untuk menikah karena bosan sekolah daring. Iya, dan juga orang tua juga bosan melihat anaknya di rumah aja mungkin. Ya Tuhan. Ya tapi kan kayak gini jadinya kurang mateng usianya. Iya. Kenapa harus pesta miras? Kalau di rumah pun tidak dibenarkan ya, karena banyak sekali efek-efek miras yang tidak baik untuk tubuh gitu tentunya. Apalagi masih muda ya, jangan racuni tubuh kalian ya. Yang siapapun juga jangan sih. Bayangkan dia beli miras bareng suami sama Iya. teman suami. Dan berarti suaminya kurang mengajarkan hal-hal yang baik kayaknya ya. Waduh, itulah anak-anak sekarang ya Bang, pengaruhnya. Itu tadi berita pertama dari Asahan, kemudian kita beralih ke Berita kedua kita apa tuh Bang? di Medan di daerah SM Raja nih. Oh, Kalau nggak ada oknum ASN Pemprov Sumut dituding memeras pemilik kos-kosan di Jalan Pelajar Timur, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atas nama inisial SM. Singamangaraja nggak ya? Kupikir tadi si Singamangaraja. Sama kan, bener kan rupanya. Bilang jalan Singamangaraja. Iya, aku Rupanya di kira Jalan Pelajar Timur. Nah, selaku pengelola kos-kosan Bapak Martin Bagariang dan pemilik kos-kosan dan rumah kontrakan mengungkapkan sudah lama sih Bang punya usaha kos-kosan dan rumah kontrakan itu dari tahun 2017 nih Tribuners. Kalau rumah kontrakan ya, kalau kos-kosannya tahun 2018. Dan mungkin baru bermasalah baru tahun ini gitu Iya, ya, di 2021. Oktober kemarin. Karena awalnya Bang, kenapa aman-aman aja? Karena dari dulu sejak awal katanya memang sudah ada sistem jaga malam di daerah rumahnya dan pihaknya selalu patuh, artinya kontribusi lah. Ya, membayar petugas jaga Siskamling. malam itu 30.000 untuk rumah Iya. kontrakan Iya, dan 10.000 untuk tiap kamar di kos-kosan itu. Lumayan juga sih. Kalau biasanya kita bayar pajak untuk PAD, ini kita bayar jaga malam untuk kesejahteraan petugas Siskamling ya, benar juga kan. Nah itu tadi kan Bang, waduh. Tapi kan awalnya memang mereka punya hubungan baik, tapi tidak disangka dan tidak diduga adalah seseorang dari oknum ASN Pemprov Sumut atas nama SM. Mulai yang memang tinggal ya, awalnya memang pernah tinggal katanya di situ ya. Kemudian Pas menikah, menikah keluar lagi dari daerah itu, baru balik lagi menempati rumah keluarganya. Nah, baru ketika itu disitulah timbul masalah. Timbul persoalan baru, masalah baru gitu kan. Karena apa ya Bang, kayaknya dia minta uang, kayak dia mau mengambil alih uang keamanan itu dan kemudian membuat portal di situ. Tapi jadi, mungkin komunikasinya juga kurang bagus Bang sama pemilik kos, karena katanya pas ngomong tuh pokoknya ada yang nggak enak, siapa sih yang jaga malam sini gitu, kayak mau preman tapi ASN, lu harusnya punya attitude yang baik lah. atau kita lihat aja video. Ada videonya? Ya. Nah, itu tadi nampak di CCTV bagaimana mereka memasang portal ke arah jalan penghalang ya, penghalang untuk jalan arah masuk, masuk bahkan menuju kos-kosan. iya, bahkan katanya Bang, SM ini mungkin buat
untuk membuat suatu kericuhan lagi, dia menuduh lokasi kos-kosan itu sebagai tempat prostitusi online dan iya. sarana narkoba. Sampai Polres Medan, mana nih yang datang Bang? Polres Kasusnya Medan, itu diambil, Polsek. iya, Polsek saat Medan ini, area. tapi kasusnya itu diambil alih oleh Polrestabes Medan. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung tanya ke wartawan aja untuk Iya, kronologinya ada gimana. Goklas di lapangan. Halo, Goklas. Halo, selamat sore Goklas. Halo. Goklas, siap. Ya, Selamat sore Kak Yuta dan Bang Tasdi. ya Goklas, ini kan agak rumit nih kronologinya. Coba bisa dijelaskan secara singkat bagaimana nih awal mula kasusnya sampai terjadi konflik seperti ini. Ya, jadi awalnya ada seorang pemilik kos-kosan, pengelola kos-kosan bernama Martin Bagadiang. Itu kos-kosannya terletak di Jalan Pelajar Timur, masuk wilayah hukum Polsek Medan area. Nah, adapun kos-kosan ini dan juga rumah kontrakan ini sudah dibangun dia sejak tahun 2017. 2017 itu ada 8 rumah kontrakan dan tahun 2018 itu ada kos-kosan sekitar 50 kamar. Nah, sebenarnya awalnya itu dari tahun 2017 sampai sebelum bulan September kemarin, dia dikutip uang keamanan oleh Pak Udin dan juga Pak Ule itu sekitar 610.000 per bulan. Nah, adapun hitungannya itu per satu kamar kos-kosan itu sekitar 10.000 dan juga untuk rumah kontrakan itu sekitar 30.000. Nah, jadi sebenarnya awal-awalnya itu sama Pak Udin dan Pak Ule ini Siskamling di lingkungan tersebut aman-aman saja berkomunikasi dengan pengelola kos yang bernama Martin. Namun setelah si SM yang diduga oknum dari ASN Pemprov itu sebelumnya sempat tidak tinggal di daerah tersebut. Namun karena rumah keluarganya yang ada di daerah tersebut itu baru kosong sekitar akhir tahun lalu, nah SM rupanya pada akhirnya menempati rumah tersebut sekitar awal tahun 2021. Nah, bulan September tiba-tiba si SM itu mengambil alih peran dari Siskamling yang sebelumnya, yakni yang Udin dan si Ule itu. Nah, jadi sekitar bulan September datanglah si SM ini ke kos-kosannya si Martin. Nah, awalnya sebenarnya Martin tidak tahu apa positioning dari si SM ini, kok datang ke rumahnya terus menghitung kamar-kamar kos yang ada di situ dan rumah kontrakan yang ada di situ. Nah, setelah hitung tiba-tiba si SM ini berkomunikasi dengan iparnya si Martin bahwa untuk menanyakan berapa uang keamanan yang selama ini ditagih seperti itu. Nah, dijelaskanlah 610.000 dan itu semuanya ada sama si Udin. Nah, tiba-tiba si SM ini menuding bahwa segala ucapan dari iparnya itu bohong, bahwa tidak ada pengutipan tersebut. Nah, tidak lama kemudian dia pulang, habis pulang si SM ini pergi sejenak dari rumah kontrakan tersebut, baru datang lagi, tiba-tiba dia bilang dia akan menutup portal dari gang masuk ke kos-kosan tersebut dengan dasar yang tidak terlalu jelas. Nah, akibat dari tindakan tersebut, si SM pun bingung, si Martin pun bingung. Kenapa pada akhirnya si SM dengan beberapa kawannya itu datang ke tempatnya dan menutup portal akses kepada kos-kosan tempatnya tersebut. Nah, akhirnya didatangilah ke kantor lingkungan. Jadi dipanggil ke lingkungan untuk dirembungkan, rupanya nggak terima. Si SM ini tidak terima terkait dengan uang keamanan tersebut. Baru kemudian sempat lagi setelah tidak terima si SM ini, kemudian tiba-tiba dia datang bersama Polsek Medan area dan mengatakan bahwa kos-kosan tersebut tempat prostitusi online dan juga tempat sarang narkoba. Ya? Waduh. Nah, baru Polsek Medan area menyeser dan rupanya tidak terbukti. Nah, setelah itu dirembungkan lagi. Sebenarnya apa maunya si SM ini masih belum jelas. Nah, ketika dari hasil penggerbekan
dari Polsek Medan Area. Habis itu beberapa hari kemudian dirundingkanlah seluruhnya dari pihak kepolisian, dari pihak pemerintah setempat, dari pihak yang berseteru di kantor kelurahan. Nah, barulah di situ didapati keinginan dari si SM. Keinginannya rupanya agar menaikkan harga uang keamanan, jadi memukul rata 30 untuk seluruh kamar yang disewakan oleh sang pengelola. Jadi kisaran kalau dihitung secara keseluruhan maka pengelola harus membayar sekitar 1,7 juta ke si SM. Nah, uang keamanannya sebelumnya kan itu cuma 610.000. Nah, kalau si SM ini 1,7 juta. Nah, ini sempat ditolak lah sama si pihak pengelola, dan pihak pengelola bilang jangan 1,7 lah, 1 juta adalah kalau gitu katanya. Tapi di situ SM otot dan tidak mau berubah. Nah, atas sikap si SM yang seperti itulah, makanya pengelola pada akhirnya melakukan langkah hukum. Seperti itu Kak Yuta dan Bang Tazli. Nah, kita sebenarnya heran juga ini, apa hak si SM ini meminta uang keamanan gitu? Apa kapabilitasnya dia? Sebagai siapa dia di situ? Siapa gitu? dia di struktur kependudukan itu? Di wilayah situ di ya? wilayah situ. Ya, dugaannya dia itu pengganti Siskamling sebelumnya. Sorry? Bersama Siskamling sebelumnya yang namanya Pak Udin. Oh, dia lah yang menggantikan posisi Pak Udin sebagai Siskamling di situ gitu ya? Iya. Begitu Kak. Juga seperti itu, dan memang kabarnya si SM ini keluarganya itu sudah di lingkungan tersebut sejak tahun 1980-an. Jadi istilahnya dia adalah salah satu pemuda setempat yang menguasai wilayah tersebut. Nah, dia sempat pergi karena menikah, dia sempat pergi dari daerah tersebut. Namun karena rumah yang sebelumnya ditempati kakaknya, kandungnya, itu pergi dari rumah yang ada di lingkungan tersebut. Nah, dialah yang menempati itu. Nah, diduga mungkin dia ingin menguasai lagi. Seperti itulah kira-kira. Oke. Goklas tadi Goklas bilang ada pertemuan antara pihak kepolisian, pemerintah setempat sama pihak yang berseteru ya kan, dan katanya di sini infonya ada hal-hal yang tidak diterima oleh pihak berseteru, poin-poin yang tidak diterima gitu. Apa aja itu? Ada yang bisa dilaksanakan, ada yang nggak bisa dilaksanakan, itu apa aja ya? Sebenarnya ada 9 poin secara garis besarnya. Itu pertama mungkin persoalan uang tersebut menurutnya terlalu besar. Habis itu ada soal pelang ataupun pemakaian portal yang tidak jauh dari lokasi tempat kos-kosannya. Dianggapnya itu sangat tendensius seperti itu, seperti mengurung mereka dalam satu lingkungan gitu kan. Itu jam malamnya ada sampai jam 10 baru bisa jam 10 malam itu ditutup, terus dibuka lagi jam 5 pagi. Waduh. Lalu kemudian itu kalau Grab dan Gojek itu harus berhenti di portal, nggak boleh masuk. Waduh, aturannya banyak hal-hal sekali. yang seperti itu yang pada akhirnya memicu dia, ini nggak betul, ini banyak sekali aturan-aturan yang sepertinya memang ingin menyudutkan dari pihak pengelola kos seperti itu. Oke, Goklas, jadi sejak kasus ini terjadi, kira-kira ada efek nggak buat kos-kosan itu sendiri atau rumah kontrakan itu sendiri? Sangat berefek Kak. Jadi dari kos-kosan itu kan ada 50 kamar kos, ada 8 kamar kontrakan. Rumah kontrakan. Semenjak kejadian tersebut, untuk yang di kamar kos-kosan itu hanya tinggal 25 yang berisi, padahal sebelumnya ada 43 yang berisi. Nah, sementara untuk yang kamar kontrakan itu yang sebelumnya ada 6 yang berisi, 3 hilang, maksudnya 3 pulang. Pergi dari kontrakan tersebut. Kenapa? Karena memang akses untuk ke kontrakan dan ke kosan-kosan tersebut itu sudah tidak enak lagi seperti itu. Mau ngantar gitu ya? Itu tidak enak, mau keluar ke jalan besar juga tidak enak seperti itu. Dan belum lagi di dekat daerah kos-kosan tersebut itu dipasang pelang yang mengatakan bahwa yang menuding kos-kosan tersebut adalah tempat bersemayamnya prostitusi online. Seperti itu. Ya, ini Goklas apapun ceritanya sama aja dengan pungutan liar atau pungli, kecuali kita dia berkoordinasi dengan Kepling atau ya lurah setempat gitu. Nah, bagaimana pihak kepolisian menanggapi ini? Karena kan jelas-jelas ini pungli gitu. Ya,
Jadi sebenarnya kemarin itu kan memang Polsek Medan Area sempat menengahi terkait dengan persoalan ini. Namun karena pihak dari korban itu langsung melaporkannya langsung ke tahap Polrestabes, manakah pada akhirnya pihak korban ini menunggu dari reaksi dari Polrestabes Medan. Jadi mereka itu sudah melapor sejak tanggal 9 Oktober dan memang belum direspon sama sekali, bahkan pemanggilan saksi pun belum ada. Rencananya memang malam hari ini korban akan dipanggil oleh pihak Polrestabes Medan itu untuk memberikan keterangan. Jadi itu memang setelah ini naik ke media baru Polrestabes Medan merespon terkait dengan persoalan ini. Sementara berdasarkan keterangan korban juga untuk pihak kecamatan, pihak kelurahan juga sepertinya tidak terlalu memiliki taring untuk melawan dari pihak si SM ini. Seperti itu, Bang Fazli dan Kak Iva. Iya, jadinya seperti dia sangat berkuasa di daerah itu ada ya. power Jadi geram juga. sekali gitu. Jadi di situ. Goklas dipantau terus nih, ditanya juga ke Kapolres gimana perjalanan kasusnya supaya jangan bisa berjalan, Iya. jangan anyep gitu ya. Oke, Goklas, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kak Yuta dan Bang Fazli. Iya. Bang, ya inilah ya. Pungli terselubung lah ya kan atas nama Atau dia Siskamling. sudah terbiasa dengan itu. Kayaknya sih kalau dengan di kepedean dia bikin permintaan segala macem ya kan. Iya. Dengan kepedean itu kayaknya udah biasa nih Bang. Pemain lama juga ini ya. Ya Yang balik lagi. Yang balik lagi. Kehadirannya sangat tidak diharapkan. Iya, kasihan kali kan ini. Jadi kita mendengarnya kayak apa gitu ya. Dia berbuat sesuka hatinya, memasang pelang, membuat Tuduhan yang tidak benar berarti kan, karena sudah dicek ke lokasi tidak ada prostitusi online ataupun narkoba di situ. Ya udah gampang aja, kasih aja uangnya 1.700.000, habis itu polisi nyiduk dia, udah selesai. Selesaikan dulu ya, dia buka pelang ya, dia buka portal segala macam baru laporkan atas ini ya. Enggak, ya udah kalau mau kubayar 1.700.000 kubayar. Nah, dikantonginya uangnya kan. Iya. Ya udah datang polisi. Karena angkut pungli tadi. Pungli. Ya makanya itu tadi dipancing dulu ya. Iya. Oke lah, ya ampun, SM, Susah, Pak susah. SM, aduh. Tapi Bang, ini SM ini kan ASN. Nah, udah istilahnya ASN kan Tidak harus ada lebih. pendapatannya yang dibayar Iya. negara, udah dijamin negara, baik kesehatannya, pensiunannya. Dan hashtagnya ASN lebih baik ya kan. Aku tahu ini. Jadi ayolah. Memang dia oknum, tapi ya kalau bisa jangan adalah oknum lagi. Lain-lainnya tumbuh ya, berkembang tentang musim hujan, enggak ya? Tapi Medan udah berhenti kayaknya hujannya Bang ya. Tadi sempat Udah. bergetar ruangan studio kita loh Bang. Iya, gemuruh. Gemuruh petir ya, petir dan hujan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan yang di luar aman-aman aja ya. Jangan sampai tiba-tiba ada berita nih Bang, pohon tumbang dan segala macam. Iya. Oke, sebelum kita ke berita ketiga nih Tribuners, kita jeda dulu video berikut ini.
Nah, Bang Tajli, halo. Kita sudah balik lagi nih ya kan, kamera udah on di sini. Nah, itu tadi Bang kopi favorit kita kan, Bang? Iya, Awi Coffee, kopinya strong, Iya, panas apalagi atau dingin. Iya, hujan-hujan panas-panas lah ya, Bang. Jangan Iya. kayak orang Kemarin kita Eskimo. ke Pilamari Pro Iya. sambil ngopi itu suasana hangat, suasana Dingin. dingin itu jadi hangat. Iya, apalagi ada apa Bang di sana? Ada Pemandangan. bagus. Iya, pokoknya kalian berwisata di Sumut aja ya. Oke, kita ke berita ketiga nih Bang, Nah, berita berita. ketiga ini sesuai dengan kostum kita hari ini, berita duka. Yes. Kita Mengucapkan mengucapkan turut berduka cita berduka cita atas meninggalnya Meninggalnya Bapak Abdul Wahab Dalimunte, mantan tokoh- Ketua DPRD Sumatera Utara, anggota DPR RI. Iya, tokoh politisi Partai Demokrat yang memang sudah besar namanya di Sumut ini ya. Siapa sih yang nggak kenal ya Bang ya? Iya. Dan meninggal di Rumah Sakit Columbia Asia Medan hari ini Senin 8 November 2021. Dan kabarnya Bang, kabar meninggalnya Pak Abdul Wahab ini beredar melalui sejumlah WhatsApp grup sih Bang. Jadi kita juga terkejut gitu ya Bang ya. Iya, terkejut. Kemudian wartawan kita memastikan di kediamannya Rumah komplek dukanya Taman Setiabudi Indah ternyata memang benar. ternyata memang benar. Dan sekilas info buat kalian Tribuners ya, Abdul Wahab Dalimunte ini bapak ini merupakan sosok kelahiran 10 Januari 1939 dan sosok yang mengawali karir sebagai birokrat dan melanjutkan karirnya ke politik. Jadi dia pernah sebagai Sekda di Labuan Labuan Batu tahun 67 sampai 80, kemudian Sekda Profsu tahun 96 sampai 98. Kemudian jadi Wakil Gubernur Sumut 98 sampai 2003. ya, dan terakhir Selanjutnya- Ketua DPRD Profsu 2004-2009 dan sekarang DPR RI ya, anggota DPR RI. Oke, kita langsung ke wartawan saja yang sudah berada di rumah duka Bapak Abdul Wahab Dalimunte. Alfiansah sudah di lapangan. Halo Alfiansah. Ya, Bang Tajli. Selamat sore Alfiansyah, Fian. Ya, Selamat sore, Kak. Fian, bisa digambarkan suasana duka di sana bagaimana? Ya, dari rumah duka sendiri sudah terlihat rame para tamunya. Pelayat ya. Ada puluhan mobil yang telah mengantri datang ke kediaman dari Bapak Abdullah Wahab Dalimunte ini. Ya, untuk jenazahnya sendiri tadi sekitar pukul 4 telah tiba di rumah duka. Menurut dari keterangan keluarga bahwasanya almarhum akan dikebumikan esok hari. Besok ya, udah sore ya. Oke, boleh tahu kita penyebab meninggal dunianya Pak Abdul Wahab ini? Ya, berdasarkan informasi yang diperoleh, Pak Abdul Wahab sempat dirawat di rumah sakit Columbia dan akhirnya tadi sekitar pukul 2:30 sore menghembuskan napas terakhirnya. Dirawat penyakit apa belum Tapi tahu ya? belum diketahui penyebabnya penyakit apa nih? Ya, untuk sejauh ini kita masih ingin mewawancarai keluarganya terkait apa penyakit dari almarhum sendiri. Nah, Vian, Baik, pihak-pihak yang berduka siapa aja nih meninggalkan berapa anak atau keluarga-keluarganya siapa aja nih yang pihak berdukanya? Ya, untuk hal tersebut kita masih mencari tahu berapa keluarga dan siapa-siapa saja yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, sepertinya Alfiansa ini baru sampai. Oh Karena iya. tadi hujan kan, tuh lihat kehujanan Iya. kacamatanya. Iya, terima kasih, Alfiansa, Alfi. kira-kira sudah ada nampak tokoh-tokoh politisi yang hadir di rumah duka nih? Ya, untuk para politisi sejauh ini belum terlihat kedatangan para politisi ataupun terkait rekan-rekannya. Jadi belum sempat Baik, Bang. wawancara nih sama pelayat-pelayat di sana nih. Ya, belum. Tadi cuman sekedar hanya bertanya-tanya kepada keluarganya terkait kapan jenazah akan dikebumikan. Keluarga mengatakan bahwasanya esok hari akan dikebumikan. Iya, kira-kira bisa digambarkan aktivitas di sana, apakah masih sibuk untuk memasang tenda? Boleh atau kameranya gimana? dibalikan, Vian? Ya, untuk aktivitas sendiri teratak telah disiapkan oleh para warga di sekitar.
Mm-mm. Ya, terlihat dari jumlah mobil juga banyak yang terparkir berdatangan para tamu yang ingin melakukan takziah. Alfiansa, kira-kira untuk jarak ke pemakaman umum dari rumah duka itu berapa jauh ya? Oh, dimakamkan di mana menurut- juga tadi belum ya? Menurut informasi, keluarga masih berunding untuk pemakaman Oh, dari almarhum. Rencananya besok ya? Ya, rencananya besok akan dikebumikan. Oke, Alfiansa. Ini Vian, suasana rumah dari almarhum. oke. Belum terlihat cukup ramai, belum terlihat ramai ya, tapi kemungkinan kan ini tokoh ya, Vian ya. Pastinya nanti akan banyak pelayat-pelayat politisi ataupun keluarga ataupun dari mana saja gitu ya. Itu kira-kira untuk antisipasi keramaian adakah protokol kesehatan yang akan dilakukan di sekitar area? Ya, untuk protokol kesehatan sepertinya akan tetap dilakukan karena masih para warga sini masih menyusun beberapa bangku juga ya untuk orang melayat. Oh, persiapan ya, masih persiapan ini ya. Iya, masih persiapan. Oke. Oke, Alfiansa, Kita tunggu. kabarkan terus informasi terkini perkembangan di sana gimana. Iya, baik Bang Fadli. Oke. Oke. Terima kasih Alfiansyah, selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Duh, Bang Tazli, jadi benar-benar berita membuat terkejut ya. Iya. Tapi memang Pak Abdul Wahab Dalimunte ini memang sudah Gimana nih, Bang? bukan muda lagi ya. Iya, tahun 39. 82 tahun ya. Tahun Iya, 39. 39, 40, ya 6, Ayo. 82. 2. Betul. Iya, betul. Cepet ya hitungannya. 82 tahun ya, kita pikir sudah keren itu bisa Dan kan dia masih aktif iya, sebagai anggota DPR DPR. RI. Iya. masih aktif dan masih ya kalau sebagai anggota DPR tentunya menyumbangkan Ya, banyak diri pemikiran-pemikirannya dan pemikirannya. kepeduliannya untuk masyarakat. Terima kasih atas jasa-jasa Pak Abdul Wahab Iya, ini. kita untuk- sangat kehilangan tentunya Iya. ya, apalagi pernah jadi Sekda Provinsi Sumatera Utara. pernah jadi wakil gubernur Sumatera Iya, Utara. wakil gubernur Sumatera Utara, mohon maaf gitu. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan tetap sabar, Iya. ya kan? Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, kita tutup aja. Ya. Selamat sore, Sore Medan yang hari ini. mendung dan berduka ini mungkin juga turunnya hujan ini ya. Sebagai Tanda-tanda pengantar, alam ya, iya. tanda-tanda alam ya Bang ya. Oke. Oke, akhir kata kita sudah di Selamat Sore Medan edisi 8 November 2021. Buat kalian terima kasih sudah menyaksikan, semoga menambah informasi buat kalian tentunya ya, dan tetap terus pantengin. Apa Bang? Sosial media Tribun Medan, Mm-mm. YouTube Tribun Medan, Instagram, TikTok, Iya. Snack, Wah, banyak. banyak. Dan- Dan tentunya website kita Iya. tribunmedan.com. medan.tribunnews.com, dan kalian harus berkunjung ke YouTube Tribun Explore ya, karena Oh, iya. banyak banget di situ activity-activity yang menarik, apalagi wisata di Sumut Yakin aja. banyak banget. Akan banyak maksudnya. banyak. Tapi kalau dari video pertama, biar tahu nanti kalau ada video terbaru. yes, nyalain tanda loncengnya biar ini juga. Apa akunnya tadi? Tribun Explore. Tribun Medan Explore. Tribun Medan Explore. Iya. Maaf suhu, saya salah. Maaf, saya baru bergabung soalnya di video kedua dan ketiga ya. Jadi video pertama saya tidak diikutsertakan. Oke, akhir kata saya Tuna Sution bersama Saya Tadli Muhammad. dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.